Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Punita Mardatillah Al-Kautsar. Saya dari kelas 4D. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital oleh dosen Bapak Al-Muhdil Karim, SIP, MHUM. Jadi saya akan menjelaskan dan mengulik mengenai sejarah peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah dan juga hubungan teknologi dengan salah satu ilmuwan yang ada pada zaman tersebut, yaitu Al-Khawarizmi. Langsung saja kita masuk ke sejarah singkatnya atau ke pendahuluannya. Jadi, dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Jadi, kekuasaan Daulah Abbasiyah ini berlangsung dalam waktu yaitu 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu dinasti Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah tercapainya peradaban yang gemilang atau puncak kejayaan pada negara Islam, yaitu berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Dengan naiknya kedudukan orang-orang Persia dan kemudian orang-orang Turki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, kedudukan orang-orang Arab menurun. Pada masa ini bukanlah masa ekspansi daerah kekuasaan seperti pada masa Umayyah, tetapi masa pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai macam disiplin keilmuan meningkat pesat, namun demikian, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan kehancuran di saat datangnya penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaga Khan pada tahun 1258 Masehi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasannya itu adalah sejarah Bani Abbasiyah, asal-usul Bani Abbasiyah ini. Bani Abbasiyah ini adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah yang hancur, dan nama Bani Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib sebagai penghormatan kepada beliau dan anak dan cucunya juga, karena berhasil membangun pemerintahan Islam yaitu Daulah Abbasiyah. Jadi penggagas pertama juga berdirinya dinasti Abbasiyah ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian nama lengkapnya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah. Jadi negeri Hamimah ini digunakan oleh Ali bin Abdullah ini sebagai cikal bakal atau cabang dari Bani Abbasiyah, dan dari sinilah terbentuk dari Bani Abbasiyah ini. Nah, Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa negeri yang dikasihnya tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan dari Bani Umayyah itu. Nah, hal ini didasarkan oleh beberapa penyebabnya, yaitu yang penyebab pertama adalah adanya pendapat yang dianjurkan kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah Bani Umayyah, di mana banyak sekali kekacauan seperti penindasan terhadap pengikut Sayyidina Ali Hashim pada umumnya. Kemudian berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, berdirinya Bani Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas paman Rasulullah SAW, pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani
Abbasiyah yaitu Abdullah Abbas As-Saffah. Nah, As-Saffah ini yang artinya penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Bani Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, sekitar 5 abad atau 6 abad. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah setelah wafatnya Rasulullah diserahkan kepada keturunan atau saudaranya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah terdapat 3 poros utama, yaitu porosnya adalah Humaimah, yang kedua adalah Kufah, yang ketiga adalah Khurasan. Nah, dinasti Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan strategi yang rahasia tanpa pemikiran pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh. Yang kedua itu adalah menggabungkan para pengikut Al-Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Nah, khalifah terakhir dari Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi sebelumnya Imam Ibrahim ini sudah mewasiatkan kepada saudaranya yaitu Abdullah Al-Abbas As-Saffah ini atau pemimpin dari Bani Abbasiyah untuk menggantikan kedudukannya. Kemudian dan juga pemerintahan kepadanya agar berhijrah ke Kufah diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah berhasil dilakukan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir. Kemudian dengan demikianlah tumbanglah kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah Abbas As-Saffah. Kemudian kita masuk ke sistem pemerintahan dan politik Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu khalifahan Bani Abbasiyah bertumpu banyak pada sistem yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang non-muslim maupun yang muslim. Dasar pemerintahan Abbasiyah ini ditelakan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya yaitu Abdullah Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan. Dinasti Abbasiyah ini dapat dukungan penuh dari Persia atau dari bangsa Persia. Terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan yaitu Abu Muslim dan Al-Khurasani dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah heran jika kekhalifahan Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Kemudian bangsa Persia ini mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negeri langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan pada zaman Al-Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan tertinggi pada zaman Bani Abbasiyah ini terdapat pada ulama, sehingga bukan merupakan sistem teokrasi. Namun dalam pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan 2 orang sebagai pengganti pendahulunya yang berakibatkan fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota. Kemudian kita masuk ke politik Bani Abbasiyah. Nah, politik Bani Abbasiyah ini politik pertama yaitu adalah
khalifah keturunan Arab murni. Dan juga sementara para menteri, gubernur, panglima, pegawai lainnya diangkat dari golongan Mawali dan Persia. Yang kedua adalah kota Baghdad sebagai pusat. Jadi kota Baghdad ini sebagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga adanya ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang ketiga adanya HAM atau kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima adanya hak pemerintah. Jadi pemerintah ini mempunyai hak penuh untuk menjalankan pemerintahannya sehingga memegang peranan penting dalam aturan-aturan atau syarat-syarat yang ada pada agama Islam. Kemudian berdasarkan pola pemerintahannya terdapat perubahan politik pada sejarawan dan membagi kekuasaan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu terdapat 9 orang. Yang kedua terdapat 13 orang. Yang ketiga terdapat 5 orang. Yang keempat terdapat 10 orang. Nah, kemajuan Bani Abbasiyah ini juga menjadi kejayaan atau masa keemasan umat Islam sebagai pusat dunia gitu. Kemajuan ini hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena biro-biro pemerintahannya di Abbasiyah, yaitu seperti adanya panglima besar, kemudian adanya dewan pengawas, kemudian ada dewan menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah, kemudian adanya dewan kepolisian, ada badan pos negara, kemudian ada dewan kehakiman. Dan juga sistem militer yang terorganisir baik dan juga pelatihan yang sangat baik sehingga mempunyai pasukan-pasukan yang pasukan-pasukan bayaran atau relawan yang sangat tangguh. Kemudian yang selanjutnya adalah perdagangan dan industri. Perdagangan Bani Abbasiyah ini seperti penghasil sabun, gelas, sebagai penghasil sutra. Nah, juga dalam segi pertanian juga memperluas daerah-daerah yang wilayah-wilayah negara ini gitu. Kemudian yang kedua membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah ini. Nah, perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah ini terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mencakupnya. Contohnya itu adalah ilmu tafsir, terus adanya ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih. Nah, perkembangan di bidang umum pun juga ada seperti ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu fisika dan matematika, ilmu astronomi, ilmu sejarah dan geografi. Dan juga sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah ini ada faktor intern dan faktor eksternnya. Faktor internnya itu adanya karena kemewahan dari keturunan atau penguasa di Bani Abbasiyah ini, sehingga lebih hidup enak dan terlena dengan kekayaan dan cenderung mencolok pada kehidupan yang bergelimangan kemewahan pada harta duniawi. Kemudian yang kedua adalah perebutan kekuasaan dari antar keluarga di Bani Abbasiyah ini. Yang ketiga adanya konflik keagamaan. Kemudian kalau faktor eksternnya itu banyak pemberontakan, terus dominasi dari bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, saya juga akan menjelaskan salah satu dari ilmuwan terkenal pada masa Bani Abbasiyah ini, yaitu Al-Khawarizmi. Jadi saya akan menjelaskan hubungan teknologi dengan Al-Khawarizmi. Jadi bibliografi Al-Khawarizmi ini atau yang biasa disebut bapak algoritma atau penemu aljabar. Saat ini perkembangan teknologi seperti halnya aliran air di sungai yang terus
mengalir tanpa henti. Kata algoritma berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabbar wa Al-Muqabalah. Nah, kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari keilmuan yang berbagai disiplin ilmu ini pada masa sebelumnya dan menjadi dasar perkembangan teknologi ke depannya. Nah, salah satu ilmuwan yang dimiliki peran penting dalam perkembangan teknologi terutama di bidang komputer adalah Al-Khawarizmi. Nah, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai matematikawan yang mempunyai aljabar, juga mempunyai bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang berprofesi sebagian programmer dan developer. Jadi perkembangan ilmu yang diberikan yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi ini berlangsung sampai saat ini karena hubungan teknologinya itu atau ilmunya itu berasal dari penemuan angka 0. Nah, itu dikembangkan oleh Al-Khawarizmi dan berupa hitungan-hitungan aljabar atau algoritma sehingga menjadi banyak-banyak profesi yang dilakukan sampai zaman saat ini. Nah, Al-Khawarizmi memiliki nama Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi, sedangkan di negara barat Al-Khawarizmi dikenal dengan algoritmi. Tuh. Nah, beliau diperkirakan hidup di masa Al-Khalifah Al-Habasyah tentu saja, tetapi pada masa itu Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi ini bergabung bersama cendekiawan lain di Bait Al-Hikmah atau perpustakaan yang pertama kali sudah ada di zaman Bani Abbasiyah ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.